Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Rahma Rosalina dari kelas 2B absen 10 dan berikut adalah NIM saya. Untuk studi kasus yang saya pakai pada tugas atau untuk UAS pada semester ini adalah Premier League. Untuk alasan pemilihan sendiri merupakan salah satu topik yang sangat sering dan lumrah dibahas dalam berita sehari-hari sehingga lebih familiar di telinga saya. Selain itu, saya juga sejak dini suka bermain PlayStation dan sekarang pun pada Android saya juga berisi FIFA dan PES. Untuk yang pertama yang akan saya bahas adalah nama tabelnya. Untuk nama tabelnya ada 6, ada bermain, ada klub, ada klasemen, ada negara, pemain, dan posisi. Untuk struktur tabelnya sendiri, di sini kita mulai dari yang bermain. Untuk yang bermain sendiri, fieldnya ini ada 2, ada pemain ID dan main ID. Tipe datanya varchar semua, primary key-nya juga primary key semua. Kemudian untuk yang kedua ada klub. Fieldnya klub ini ada klub ID, negara ID, dan klub nama. Tipe datanya varchar semua, dan primary key-nya ini berada pada klub ID. Lanjut yang ketiga ada klasemen. Untuk klasemen sendiri, fieldnya ada berupa main ID, klub ID, main max, main win, main loss, dan main draw. Untuk tipe datanya sendiri semuanya varchar, tapi ini primary key-nya berupa pada main ID. Kemudian untuk yang tabelnya yang negara, fieldnya berupa negara ID dan negara nama, tipe datanya varchar semua, primary key-nya berupa pada negara ID. Untuk yang tabel pemain, ini fieldnya ada pemain ID, klub ID, negara ID, pos ID, dan pemain nama. Tipe datanya varchar semua, primary key-nya pada pemain ID. Kemudian untuk yang struktur tabelnya yang posisi, fieldnya ada pos ID dan pos nama. Tipe datanya varchar semua, primary key-nya pada pos ID. Kemudian kita langsung ke relasi tabel. Yang pertama ini pada pemain ID, ini primary key-nya pada pemain ID, tipe datanya varchar, ini berelasi dengan tabel posisi, di mana tabel posisi ini primary key-nya pada pos ID. Kemudian kembali lagi ke tabelnya pemain ID ini juga berelasi dengan tabelnya negara, di mana tabelnya negara ini primary key-nya pada negara ID dengan tipe datanya varchar. Kemudian kembali lagi ke tabelnya pemain ID ini juga berelasi dengan klub, di mana klubnya ini primary key-nya berupa klub ID dan tipe datanya varchar. Kita langsung yang ke tabel yang bermain, terletak pada sebelah kiri bawah. Tabel bermain ini berelasi dengan klub, di mana bermain ini primary key-nya semuanya berupa primary key, klub ID dan main ID-nya. Tipe datanya semua varchar. Bermain ini juga berelasi dengan klasemen, di mana klasemen ini primary key-nya berupa main ID dan tipe datanya varchar. Untuk isi tabelnya seperti apa, akan saya tampilkan langsung di SQL Yoke. Kita langsung yang pertama. Kita coba ke yang tabel pertama adalah bermain. Kita coba select form bermain, ya ditampilkan seperti ini. Untuk pemain ID-nya ini berupa P1 dan seterusnya. Untuk main ID-nya ini berupa C1 dan seterusnya. Kemudian untuk yang klub berupa isi tabelnya seperti ini. Untuk klub ID-nya ini berupa C1 dan seterusnya, negara ID-nya ini berupa N1 dan seterusnya.
klub namanya sendiri ini ada Manchester City, Tottenham Hotspur FC, klub Atletico de Madrid, Paris Saint-Germain, dan Barcelona. Kemudian untuk isi tabelnya yang klasemen, ada main ID. Main ID-nya ini N1 dan seterusnya, klub ID-nya sama seperti tadi, C1 dan seterusnya. Untuk main max, main win, main loss, dan main draw-nya saya isi sebagai berikut. Kemudian kita langsung yang tabel negara, select form negara. Untuk negara sendiri, ini negara ID-nya ini ditandai dengan N1 dan seterusnya. Untuk negara namanya ada Spanyol, Inggris, Prancis, Argentina, dan Brazil. Kemudian langsung lanjut ke tabelnya yang pemain. Untuk pemain sendiri ada pemain ID, seperti tadi P1 dan seterusnya, klub ID juga sama, seperti tadi, negara juga sama seperti tadi. Sekarang yang baru ini ada pos ID. Pos ID ditandai dengan pos 01, pos 02, dan seterusnya. Untuk pemain namanya di sini ada Ferran Torres, Harry Kane, Antoine Griezmann, Lionel Messi, dan Neymar. Kemudian yang terakhir ini ada tabel posisi. Untuk tabel posisi, pos ID-nya sama seperti tadi, pos 01, 03, 03, dan 04. Untuk pos namanya di sini ada 4, penjaga gawang, bek, gelandang, dan penyerang. Kemudian langsung saja ke pembuatan function. Untuk pembuatan functionnya sendiri di sini saya membuat 4 function. Untuk function yang pertama, untuk menampilkan klub ID, negara ID, pos ID, dan nama. Mohon maaf, ini yang prosedur. Untuk function yang pertama berupa NML atau disebut juga nama pemain, di mana pembuatan functionnya adalah sebagai berikut: create function, NML ID varchar, dan seterusnya. Kemudian ada yang kedua ini pembuatan function berdasarkan negara. Berikut pembuatan functionnya. Yang ketiga adalah pembuatan function untuk yang klub, berikut untuk klubnya. Kemudian yang keempat ada function berdasarkan posisi, di mana create function-nya ini berupa varchar, return varchar, declare post, dan seterusnya. Kemudian untuk penggunaan function di sini saya ada 2. Untuk yang pertama ini untuk menampilkan ID pemain, nama pemain, posisi pemain, dan negaranya. Jadi nanti yang ditampilkan ini ID pemain, nama pemain, posisi, dan nama negaranya. Kita langsung saja. Ya, berikut untuk penggunaan function yang pertama, ditampilkan ID pemainnya, contohnya P1, nama pemainnya ini berupa Ferran Torres, posisinya berupa penjaga gawang, dan nama negaranya Spanyol. Untuk yang kedua, untuk menampilkan ID pemain, nama pemain, dan klubnya. Select pemain, akan ditampilkan ID pemain, pemain nama berupa nama pemain, CL atau klub ID-nya ini berupa nama klub, from pemain. Langsung saja nanti akan ditampilkan ID pemain. Contohnya P1 Ferran Torres lagi, nama klubnya Manchester City, yang membedakan dengan penggunaan yang pertama tadi, yang di sini tidak ada nama posisi dan nama negaranya, sedangkan di sini ini hanya ada nama klubnya saja. Kemudian kita lanjut ke pembuatan dan penggunaan prosedur. Untuk yang prosedur pertama, ini untuk menampilkan klub ID, negara ID, pos ID, dan nama pemain berdasarkan ID pemain. Berikut untuk pembuatan prosedurnya. Kemudian langsung saja kita coba langsung penggunaan prosedurnya, di mana pemain ID-nya ini P3, kemudian akan ditampilkan klub ID, negara ID, dan pos ID, dan nama pemain. ID pemainnya berupa P3. P3 ini siapa? Kita coba. Oke, sama seperti tadi kita berkali-kali menemukan Antoine Griezmann itu berada di P3 dan
Ini sama juga, ini berada di P3, namun ini juga ada klub ID, negara ID, dan pos ID-nya, di mana klub ID-nya juga C3, negara ID-nya juga N3, pos ID-nya juga pos 03. Kemudian untuk yang kedua, ini untuk menampilkan nama pemain dan negara asal berdasarkan ID pemain. Sekali lagi berdasarkan ID pemain. Berikut untuk pembuatan prosedurnya. Kemudian langsung saja untuk penggunaannya sendiri, kita panggil pemain ID-nya ini P5. P5 kira-kira siapa? Iya, P5 ternyata pemainnya berupa atas nama Neymar untuk dari negara asalnya Brazil. Untuk yang ketiga ini untuk menampilkan nama klubnya tapi berdasarkan ID classement-nya atau main ID-nya berapa. Berikut untuk pembuatannya. Untuk penggunaannya sendiri kita coba call classement atau main classement-nya ini M5. Siapa yang muncul nama klubnya? Oke, yang muncul adalah Barcelona. M5 adalah Barcelona. Untuk yang keempat ini untuk menampilkan nama klub berdasarkan ID negara. Berikut pembuatannya. ID negaranya sendiri adalah N2 untuk memanggil klub. Kita coba langsung. Oke, negara ID-nya N2, nama klubnya adalah Tottenham Hotspur FC. Kemudian untuk yang terakhir, untuk menampilkan nama posisi dan nama pemain berdasarkan ID pemain. Sekali lagi berdasarkan ID pemain. Berikut untuk pembuatan prosedurnya. Langsung saja kita ke penggunaannya, call posisi P4. Posisi ID-nya ini di pemain ID P4. Kemudian akan ditampilkan nama posisi dan nama pemainnya. Langsung, oke. ID pemainnya P4, nama pemainnya Lionel Messi, dan nama posnya sebagai penyerang. Sekian dari saya, kurang lebihnya atau banyak-banyak kurangnya saya mohon maaf, dan semoga dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.